Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membacakan beberapa ALT coin yang teman-teman request di video kemarin ya. Tapi jangan lupa yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, karena subscribe itu membantu channel ini agar terus berkembang dan maju ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax, linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk grupnya juga ada, dan khusus untuk grup token-token micin, website mining dan airdrop ada juga di deskripsi ya. Ya udah kita langsung ke koin pertama dulu ya. Di BTC kita baca apakah masih makan dam atau kayak gimana ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacain, tulis aja di kolom komentar nanti insya Allah ya, walaupun nggak semua pasti aku bacain ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin ya. Indikator ini untuk beberapa hari ini kelihatan market sangat sepi ya, karena di chartnya juga cuma titik-titik itu, candlenya kayak nggak kelihatan ya. Kita buka MACD seperti biasa ya, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, untuk 1 jam ke depan ini kayaknya mau akan koreksi ya untuk Bitcoin ya, karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD baru bengkok dikit ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 602 bisa ke sini, bisa ke 599 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk 2 jam ke depan ya. Di 2 jam ke depan juga stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Minimal turun di sini 599, maksimalnya belum kelihatan ya. Kita cek untuk TF 4 jam dulu. Di TF 4 jam ke depan ya, MACD-nya mau naik tapi stochastic RSI ngajak ke bawah. Berarti akan koreksi. Minimal koreksi berarti ini akan turun lagi nih, kayaknya akan dalam ya. Ke 598 minimal turunnya. Nah, untuk support selanjutnya belum kelihatan. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D malah akan naik ya stochastic RSI-nya, tapi dia harus turun dulu. Minimal ntar aku geser dulu, nggak bisa digeser lagi nih. Untuk supportnya ini mungkin di 5776 atau di sini nih di 588 ya supportnya ya. Kalau jebol support agak dalam. Nah, di TF1D ini stochastic RSI-nya akan naik ke atas ya, MACD tapi nggak akan tinggi, mungkin di sini cuman naiknya ya. Di 640 paling tinggi. Minimalnya 625. Itu untuk TF1D ya. Kita cek untuk TF3D. Untuk Bitcoin ya. Di TF3D juga stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga akan ngarah ke bawah lagi, berarti minimal koreksinya ke sini 575, bahkan bisa ke sini maksimalnya 4119 ya. Kita cek untuk TF1W ya. Di TF1W ini stochastic RSI-nya masih bingung, MACD-nya masih kuat untuk turun ke bawah ya, dan moving average-nya pun akan turun ke bawah. Ya, seperti yang aku bilang sekarang ini kalau jebol support di sini supportnya nih di 582. Kalau jebol ya bisa ke sini. Nih ke 428, kalau jebol lagi ya ke sini. Nih ke 260-an ya. Seperti yang aku bilang di tahun kemarin ya. Di 2022 ini nggak bakal ada kemajuan untuk Bitcoin, malah ada penurunan ya. Jadi hilangkanlah untuk mikirin ATH Bitcoin ya. Nah, ini di TF12W juga stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga kayak gitu ya. Minimal turun ke sini 576, kalau nabrak parabolic SAR di 539 bisa ke sini 422, lalu di sini 323 maksimal di sini 125, bahkan lebih dalam ya. Mungkin di sini nih paling dalamnya di 4 berapa ini, 45 juta apa 400 berapa ini? Ini di sini nih 57, di sinilah 57 jutaan. Kita cek untuk TF1M nya ya. Di TF1M ini stochastic RSI-nya udah duluan ngarah ke bawah, MACD juga kayak gitu ya. Minimal turun ke sini. Nih di sini supportnya nih. Nih 578, kalau jebol support bisa ke 538, lalu bisa ke sini nabrak parabolic SAR ya 458, lalu ke 421. Kalau jebol juga ya seperti yang aku bilang tadi ke 200-an, bahkan ke puluhan juta ya. Jadi lupakanlah untuk tahun 2022 sampai 2004. Kayaknya 2025 baru bisa nyu ATH ya. Itu untuk Bitcoin. Dan solusinya untuk teman-teman yang trading di Indodax ini ya, trading spot, yang nyangkut-nyangkut jangan di cut loss, kita pindah trading aja, tradingnya trading futur aja kalau mau ada pemasukan ya.
lalu kita koin ke 1 INCH, karena di project ini ya, project lama ini bakal turun semua ini, kecuali ada project baru kayak misalnya koin baru, bukan projectnya baru, koin baru, nah bisa dia pump koin baru yang listing. Nah kalau koin yang udah lama ini susah, soalnya dia ngikutin chart Bitcoin ya, kalau Bitcoin turun ya turun semua. Nih kayak ini juga nih, sepi semua sekarang market. Kita cek Bollinger Band untuk 1 INCH, ini juga dari teman-teman yang request ya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk 1 jam ke depan ya, 1 INCH ini akan turun ya, minimal koreksi ke sini. Nih langsung nabrak parabolic SAR ya, bisa langsung ke sini, maksimalnya ke 30-an ya. Di TF 1 jam itu, TF 2 jam kita cek. Di 2 jam ke depan ini akan bisa naik ya, stochastic RSI-nya masih bingung. MACD juga masih kuat banget ya, mungkin maksimal naik di sini di 32, bahkan bisa ke sini di 34. Tapi agak kecil lah kemungkinannya untuk naik tinggi ya, intinya kayak gitu. Di TF 4 jam pun MACD-nya mau naik ya, tapi stochastic RSI-nya malah ngana ke bawah, berarti akan koreksi. Mungkin naiknya di sini maksimalnya ya, di 32. Lalu koreksi lagi, minimal koreksi di sini 31, di sini minimal koreksi di 31 163, lalu bisa ke 30-an ya, bahkan mungkin bisa lebih dalam untuk 1 INCH. Kita cek untuk TF1D nya. Di TF1D nya ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD nya biasanya mengikuti. Ininya mau koreksi tadinya ya, tapi bisa naik lah, mungkin juga nggak tinggi ini naiknya ya, mungkin maksimal cuma di sini di 42, itu pun agak berat, mungkin di sini nih di 39 ya, mungkin itu juga. Di TF 3D nih ya, stochastic RSI nya masih bingung, tapi MACD nya ini tadinya mau naik tapi gagal, malah ada bengkokan lagi mau ke bawah ya, berarti harus koreksi ke sini. Untuk minggu ini nih 22 bisa ke 22 ribuan itu untuk 1 INCH ya. Jadi untuk yang nyangkut jangan di cut loss. Kalau punya modal lagi ya kita trading future aja. Kalau mau ini daripada cut loss kan, kita enakan trading future. Ini di TF1W ya. Di TF1W ini stochastic RSI-nya mau naik tapi malah ngarah ke bawah ya. Ini di sini supportnya, kalau ini jebol nih di 31054, dia bisa ke sini 24.000, bahkan bisa lebih dalam ya. Minimal bisa ke 24.000 untuk bulan ini itu malah. Nah di TF2W mohon maaf indikatornya nggak bisa dilihat ya. Jadi kita next coin selanjutnya itu RVN ya, alias Revan. Ini teman-teman request juga. Ini yang aku inget aja ya, soalnya aku lupa tadi apa aja yang di teman-teman request ya. Tapi sebelum Revan kita ke Elis dulu lah. Elis juga ada yang request. Elis, kita buka indikatornya ya. Sebenarnya Bitcoin ini ada sih kemungkinan untuk ATH lagi, cuman untuk tahun ini ya, cuman agak berat. Yang pasti kalau kita mau pastinya ya di 2025 atau 2024 untuk ATH Bitcoin ya, dan seluruh altcoin. Cuman aku kecil kemungkinan lah itu 80% atau 95% lah untuk turun itu. Nah ini kita balik lagi ke Elis ya. Untuk Elis 1 jam ke depan stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD biasa mengikutin ya. Minimal turun di sini di 1650, 165073 ya. Tapi supportnya belum bisa kita lihat. Kita cek untuk TF 2 jam dulu. Di 2 jam ke depan juga stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya, baru mulai. Nah, berarti harus koreksi, dan supportnya juga lagi-lagi nggak bisa dilihat. Minimal turun ya tetap di sini. Nih di 164 malah di TF 2 jam ini ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah di 4 jam ke depan ini belum ada bengkokan ya, masih bisa naik. Stochastic RSI nya juga ya masih ngarah ke atas. MACD ya mudah-mudahan bisa naik ya. Minimal naiknya ke sini Elis untuk mungkin besok pagi atau malam ini ya. Minimal naik di 169, 172. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 181 bisa ke sini.
tapi mungkin agak berat ke situ ya, kita ambil di sini aja lah 186. Mudah-mudahan sampai ya. Di TF1D kita cek untuk Elis. Nah di TF1D nya lagi koreksi nih, MACD merah pertama, stochastic RSI nya ke bawah tapi mulai ada bengkokan ke atas ya. Mudah-mudahan bisa naik, minimal naik ke sini nih. Nih di 180. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 200 bisa ke sini. Tapi agak berat ya untuk nabrak parabolik SAR, jadi kita jangan banyak berharap. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D stochastic RSI nya tadinya mau naik malah ngarah ke bawah lagi ya, berarti harus koreksi. Minimal koreksi ke sini 158, lalu bisa ke sini 144, lalu bisa di sini 132, bahkan lebih dalam ya. Kita cek untuk TF1W Elis. Nah di TF1W Elis ya, mohon maaf indikatornya belum bisa dilihat, jadi kita next koin RVN ya. RVN ini mohon maaf ya, koin yang nggak aku inget, soalnya nggak semua bisa aku inget, jadi mohon maaf. Jadi ada beberapa yang nggak kebaca chartnya ya, jadi yang aku inget-inget aja aku review. Nanti insya Allah di video selanjutnya aku bacain ya. Kita cek untuk RVN dulu. Kita buka TF 1 jam ke depannya dulu ya untuk RVN. Lalu indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah di TF 1 jam ke depan ya, stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin ya. Nah untuk supportnya belum bisa dilihat, yang pasti ini akan koreksi ya. Untuk RVN 1 jam ke depan 2017 RVN ini koin micin kalau nggak salah. Nah di TF 2 jam ke depan ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga mengikuti. Minimal turunnya ke sini nih 1500, lalu bisa ke 1400, maksimal bisa di sini 1433 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin juga. Minimal turun di 1489, lalu bisa ke sini, maksimalnya di sini 1200. Itu untuk RVN. Kita cek untuk TF1D nya ya. Di TF1D stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga kayak gitu ya. Kalau dia sanggup nabrak parabolik SAR di sini. Nah, udah nabrak, malah udah nabrak parabolik SAR nih ya. Ya minimal bisa ke sini 1400, bisa ke sini, bahkan bisa ke sini nih 1100 atau di bawah 1000 ya untuk RVN. Kita cek untuk TF3D nya. Di TF3D pun stochastic RSI ngarah ke bawah ya, berarti harus koreksi. Minimal koreksi ke sini 1200. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 1077 bisa ke sini 400-an ya. Bahkan mungkin bisa lebih dalam. Itu karena baru di TF3D ya. Kita cek untuk TF1W nya. Nah, di TF1W ini bisa naik, tapi mungkin agak lama ini, mungkin atau bulan depan atau bulan 3 ya baru bisa naik. Ya mudah-mudahan kalau dia dapat support ya bisa naik. Minimal naik ke sini ke 1700. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 2000-an bisa ke sini ke 2600, mungkin maksimalnya di sini 3000. Dan itu bertahap ya, kalau dia naik nanti nggak bisa langsung sekaligus. Nah di TF2W pun stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD bisa ngikutin. Kalau nggak ada gempa dari Bitcoin ya, bisa mungkin ke 2000 minimal naiknya, lalu bisa ke sini ke 2500. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR, tapi agak berat kalau untuk nabrak parabolik SAR ya, jadi kita ambil di sini aja nanti nih 2600. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 3000 bisa ke sini, di 4000 bahkan bisa ke sini ya. Mudah-mudahan sampai ya. Kita cek untuk TF1M nya. Nah di TF1M ini indikatornya stochastic RSI nya masih ngarah ke bawah ya. Lalu untuk MACD nya belum bisa dilihat ya, jadi mohon maaf. Kita next koin aja ya. Ini RVN ini masih agak di gimana ya, direkomendasikan lah. Lalu koin selanjutnya XDC ya. Tadi ada yang request juga XDC. Kita buka advance chartnya dulu untuk XDC.
Kita buka TF 1 jam ke depan untuk XDC ya, indikator. Saking sepinya ini seluruh chart ya, titik-titik di Indodax ini selalu, saking sepinya orang trading, mungkin nyangkut atau kayak gimana ini. MACD ya, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nggak tahu di exchange lain, nanti kita cek. Sekalian kita akan review SLP ya, nanti kita cek di Binance karena ada requestan juga dari teman-teman ya. Nah ini untuk XDC ya, 1 jam ke depan mungkin masih bisa naik ya, minimal naik di sini nih. Ntar dulu. Nah minimal naik di sini di 1200, kalau bisa nabrak parabolic SAR di 1264, bisa ke 1000 sini 1297, maksimalnya bisa di sini nih 1300-an ya. Untuk XDC kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga insya Allah akan naik ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas. MACD biasa mengikuti, minimal naik ke sini 1277, langsung nabrak parabolic SAR, lalu bisa ke sini 1300, mungkin maksimal di 1341 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan stochastic RSI nya ini masih bingung ya, mau naik atau turun, nunggu support dari TF sebelumnya. MACD nya masih kuat untuk turun ya. Ya mudah-mudahan, nah di sinilah minimal naiknya 1200, maksimal di sini di 1340. Kalau nabrak parabolic SAR di 1351 bisa ke sini cuman maksimalnya. Itu untuk TF 4 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 1D nya. Di TF 1D pun akan koreksi ya, stochastic RSI masih ngarah ke bawah, MACD baru mau koreksi. Minimal turun ke sini, langsung nabrak parabolic SAR. Ini support sebenarnya. Kalau ini jebol support ini di sini 1272, langsung nabrak parabolic SAR, langsung bisa ke sini 1099, maksimal di sini 900-an ya. Kita cek untuk TF 3D nya untuk XDC ya. XDC ini stochastic RSI nya di TF 3D akan turun ya. MACD biasanya mengikuti, minimal turun ke sini 1121 ya. Kalau nabrak parabolic SAR di 1030 bisa 953 sampai 1938. Kita cek untuk TF 1W nya ya. Di TF 1W juga stochastic RSI nya ngarah ke bawah, mau lagi naik ya, tapi udah mau bengkok ke bawah. Seperti yang aku bilang tadi, minimal turun 1100, maksimal di 1000 berapa ini? Di 940 atau 38 ya. Itu untuk TF 1W nya. Kita cek untuk TF 2W XDC ya. Di TF 2W juga stochastic RSI nya tadinya mau naik tapi udah mulai bengkok ke bawah, dan MACD nya juga malah ngarah ke bawah ya. Minimal turun ke seperti yang aku bilang tadi di 1100-an, lalu bisa ke sini nabrak parabolic SAR ya 920, maksimal di sini dia turun ke 400-an. Itu untuk XDC. Di TF 1M nya ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD ya stochastic RSI nya ngarah ke bawah, tapi mulai ada bengkokan ke atas, mungkin bisa naiknya mungkin cuma di sini nih. Itu pun mungkin 2-3 bulan ke depan ya, mungkin 1500. Untuk koreksinya bisa ke 985 ke 500, maksimal di sini di 300-an ya. Itu untuk XDC ya. Lalu kita koin selanjutnya itu yang teman-teman request itu SLP ya. Kita cek SLP. Nah untuk SLP ini nah SLP kita cek untuk TF 1 jam ke depan ya. Untuk indikatornya seperti biasa lah, moving average, Bollinger Band, MACD sama RSI ya. Nah ini untuk 1 jam ke depan ini ya, moving average nya masih, nah untuk MACD nya masih kuat naik ya untuk SLP ini, tapi stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Kalau dia jebol support di sini nih, ini supportnya, kalau jebol di 0,192 ya, bisa ke sini. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Nah kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Untuk itu di TF 2 jam ya, mohon maaf, kita cek untuk TF 1 jam ke depan ya. Di TF 1 jam ke depan juga akan koreksi ya, ini untuk SLP ya. Minimal koreksi ke sini ke 0,193 ya, lalu ke 0,191, lalu bisa ke sini ya
0,186 itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk 2 jam ke depan ya. Untuk SLP. Nah, di 2 jam ke depan pun stochastic RSI-nya jelas banget akan koreksi ya, udah bengkok ke bawah, minimal koreksi seperti yang aku bilang tadi ya. Pokoknya ini supportnya tetap di 0,186 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan untuk SLP. Nah, di SLP ini 1 jam ke depan ya. Kalau di TF sebelumnya naik, dia akan naik. Tapi kalau di TF sebelumnya dia akan turun, dia akan turun. Minimal turun ke 0,186. Dan untuk support selanjutnya belum bisa dilihat. Dan kalau dia naik ya, karena MACD-nya ini dempet, tinggal nunggu naik. Minimal naik di sini 0,0201 ya untuk SLP. Maksimal di sini di 0,207 ya. Lalu kita cek untuk TF 1D-nya ya, 1H. 1 hari lah intinya itu ya. Di TF 1H-nya ini, ntar aku cek dulu. Di TF 1D-nya ini ya, minimal turunnya 0,126, tapi support selanjutnya belum bisa dilihat ya, tapi bisa naik karena TF 4 jam ke depan tadi akan naik ya, minimal naik ke sini 0,233, 0,0260, lalu terakhir mungkin bisa di 0,292 ya. Kita cek untuk TF. Nah, ini mohon maaf sih sebenarnya ini ada 3D ya. Nah, di TF 3D ini stochastic RSI-nya ya masih bingung. MACD-nya juga nunggu support lah intinya. Ini minimal naik ya di sini, tapi ini kemungkinan naiknya cuma di sini nih maksimalnya. Itu pun agak berat. Jadi mungkin di sini nih. Nah, 0,0361 maksimal naik. Itu pun kalau bisa ya. Jadi kita ambilin di 0,308 aja, 290 lah bisa. Bahkan mungkin bisa akan lebih turun ya, tapi untuk supportnya belum bisa kita lihat ya. Kita cek untuk TF1W-nya. Di TF1W pun stochastic RSI-nya ini ya akan turun. MACD juga kayak gitu, pasti mengikuti stochastic RSI ya. Kalau pun dia bisa naik paling di sini nih. Nih. 0,390. Itu pun agak berat. Jadi mungkin kemungkinan masih akan turun. Jadi tapi untuk support selanjutnya belum bisa dilihat ya, karena koin ini terkesan baru, anaknya AXS ya, ini Axus. Jadi kita cek untuk TF 1 bulannya ya. Untuk TF 1 bulan kayak gimana. Nah, di TF 1 bulan SLP jadi juga mohon maaf ya, karena indikatornya juga ini udah aku lihat di per IDR ya. Kemarin ada masukan untuk ngecek SLP ini di per IDR. Ini aku buka dari Binance, tapi tetap aja indikator di 1 bulan nggak bisa dilihat ya. Jadi mohon maaf, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.